Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, apa kabarnya? Kembali kita akan ngebahas tentang literasi. Kali ini masih seputar picture book atau buku cerita bergambar. Ya, kemarin kita udah bahas tentang buku jenjang B2 dan B3. Nah, sekarang kita gimana sih awal mulanya kita membuat cerita itu, cerita buat picture book ya. Awalnya sih bisa dari mana aja, bisa ide itu datang dari saya mau bikin karakternya duluan, atau ide itu dari apa ya, jalan ceritanya duluan, dari settingnya, tempatnya apa aja lah, atau mungkin dari jenisnya dulu. Oh, saya mau nulis fabel. Nah, itu bisa aja. Apapun ide awalnya itu kalian datang atau kalian dapat, yang penting sebelum menulis ke papan cerita ya, storyboard, cobalah untuk membuat premisnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk lebih mematangkan cerita. Selain premis, juga kita bisa buatkan sinopsisnya. Sinopsis ini buat apa ya? Untuk kepentingan selain buat kita juga, kepentingan ketika mengirim naskah ke penerbit, karena biasanya mereka minta sinopsis. Juga misalnya untuk sayembara, seperti sayembara Gerakan Literasi Nasional dari Badan Bahasa, itu harus ada sinopsisnya. Nanti kita belajar gimana sih mengembangkan sinopsis dari premis yang kita buat ya. Oke guys, mari sama-sama kita belajar. Baiklah, sekarang saya ambil contoh misalnya tentang kucing pemalu. Dia ingin sekali bisa mengikuti acara pawai jalanan. Ya, karena dia pemalu, gimana ya caranya itu. Dan motivasi dia ingin ikut pawai itu sebenarnya karena teman-temannya sering mengolok karena dia sangat pemalu gitu ya. Makanya dia pengen ikutan pawai atau karnaval jalanan di kotanya. Nah, ini disebut premis, jadi kita bisa tahu apa aja di dalamnya, yakni pertama, sudah ada karakter atau tokoh dalam cerita dengan 3 dimensi yang jelas. 3 dimensi itu apa aja? Ada eksternal, internal, dan fisik. Fisiknya itu ya berupa kucing, dan itu kita harus umpamakan kalau ke orang itu dia usia berapa kalau kita tokohnya fabel ya. Kemudian eksternal itu lingkungannya di sekitarnya itu seperti apa, dan internalnya itu sifatnya seperti apa. Nah, kalau di sini ceritanya kebetulan internalnya dia itu pemalu. Kemudian di sini juga udah ada motif dari karakternya, yakni dia itu suka diejek sama teman-temannya karena pemalu itu ya. Sehingga dia punya tujuan di cerita ini adalah gimana caranya bisa atau berani tampil di pawai jalanan ya, atau karnaval lah, supaya teman-temannya tahu bahwa dia tuh nggak pemalu gitu. Itu ya motif dari si kucing ini dan tujuannya. Nah, upaya untuk membuat tujuannya itu tercapai adalah inti ceritanya. Bagaimana dia membuat dirinya berani tampil dan dia nggak malu juga. Ternyata dia masih ya teman-temannya masih ada yang nggak percaya, ada yang itu adalah ceritanya yang bagian garis merah itu. Nah, di atas tuh kalian lihat ada garis merah. Nah, itu adalah badan ceritanya, inti ceritanya. Oke? Dan sekarang kita tulis premisnya dari hasil tadi kita coret-coret ya. Kurang lebih seperti ini premisnya ya. Setelah dapat premis, barulah kita membangun plot ya, atau alur. Kita mulai dari B atau beginning atau pendahuluan, permulaan, kemudian di tengahnya middle, itu biasanya klimaks, dan kemudian ending. Nah, teman-teman harus tahu kapan dimulainya cerita kita. Misalnya katakanlah mulainya si Kuma itu dia ingin mendaftar tapi ragu-ragu ikut karnaval ya. Tapi karena teman-temannya terus meledek, akhirnya diberani. Temen dia kemudian bingung nanti kalau karnaval dia pakai apa ya biar nggak diledek lagi, takutnya malah memalukan gitu ya. Nah, itu dia mencoba berbagai cara latihan, dia mulai pilih kostum karnavalnya. Pokoknya dia mencoba salah, coba salah gitu ya. Kalau di cerita anak tuh biasanya ada rule of three ya. Jadi ada 3 kali mencoba gitu ya. Atau
sekali coba gagal, dua kali coba gagal, yang ketiga itu biasanya salah satu jawaban dari solusi masalahnya. Itu misalnya tiga anak babi, tiga anu-anu. Nah, pokoknya selalu berbau tiga tuh kalau di cerita anak ya. Mungkin itu sudah kayak aturan baku di dunia ya untuk penulisan cerita anak. Gitu loh guys, cukup paham ya sampai di sini. Kemudian ada solusi dan ada ending. Usahakan cerita anak itu, si masalahnya itu diselesaikan sendiri oleh si tokohnya tanpa bantuan misalnya orang tua, kecuali yang ngasih clue manfaat atau arahan aja, tapi yang melakukan tetap si tokoh tersebut. Nah, di bagian endingnya sendiri, silakan penulis tentukan gimana dia akhirnya closingnya seperti apa. Apakah teman-temannya Kuma kemudian bilang aku bahwa mereka sebenarnya sengaja meledek Kuma biar Kumanya berani gitu ya. Jadi mereka akhirnya minta maaf kalau selama ini mereka kayak manas-manasin supaya Kuma ikut karnaval, atau pokoknya si Kumanya malah jadi berterima kasih jadi karena dia sekarang udah mulai berani gitu ya. Nah, akhirnya kita buatlah sinopsisnya dari kita otak-atik tadi ya. Mulai dari premis ke bikin struktur beginning, middle, endingnya. Sehingga kita udah tahu nih nanti ceritanya seperti apa, dan bisa jadi nanti tetap berubah ya. Tapi setidaknya kita sudah punya pijakan cerita ya, landasan cerita ini dulu sih yang penting sebelum kita lebih jauh. Dan ini kan kita belum sampai ke papan cerita nih, baru ngedraft gitu ya, baru awal sinopsis sebelum kita nanti lanjut ke papan cerita. Kenapa harus disebut papan cerita? Karena emang beda dengan naskah biasa ya guys, ini untuk picture book. Jadi selain teks, ada juga saran ilustrasi. Ya, semuanya itu tadi penjelasan singkat tentang premis dan sinopsis. Silahkan kalau ada yang belum paham, belum mengerti ya. Khususnya ini buat cerita picture book ya, jadi buat storyboard atau papan cerita buat kalian yang ingin belajar menulis picture book. Tapi bisa dimanfaatkan juga kalau kalian mau untuk menulis novel dan lain-lainnya. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk ya subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.